mahasiswa dapat mengelola pengelolaan biaya bahan baku karena bahan baku ini adalah bahan sumber daya yang paling banyak dibutuhkan dan paling besar nilainya. Jadi kita harus bisa mengendalikan. Keberhasilan dalam sebuah bisnis, keberhasilan dalam sebuah usaha, keberhasilan dalam sebuah manufaktur itu adalah dapat mengendalikan biaya yang diseimbangkan dengan profitnya. Maka ketika dia dapat mengelola itu dengan baik, maka otomatis itu juga akan mendatangkan yang namanya profit. Kemudian mahasiswa dapat melakukan pengelolaan biaya upah langsung, ya, karena ini juga salah satu pengeluaran terbesar, dan biaya overhead pabrik. Nah, ini. Oke ya, ini seperti yang tadi yang saya jelaskan materi-materi kita itu pertama nanti kita akan ada pengantar dan klasifikasi biaya, kemudian nanti kita akan ada harga pokok pesanan, kemudian harga pokok proses, perhitungan biaya produk, perhitungan biaya bahan baku, upah langsung dan overhead. Ini selama 8 pertemuan kita ya. Oke. Nah, ini hari ini yang akan kita bahas itu adalah pertama kita akan pengenalan dulu dengan akuntansi biaya. Nah, di dalam akuntansi kita mengenal ada dua, yaitu akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Nah, kaitannya di dalam akuntansi biaya itu termasuk di dalam akuntansi manajemen. Ya, apa perbedaannya, apa persamaannya nanti kita lihat. Oke ya, ini secara garis besar ada dua. Ada akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Nah, secara garis besar dapat dibagi menjadi dua tipe, yaitu akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen, di mana akuntansi keuangan menghasilkan informasi terutama untuk memenuhi kebutuhan pihak luar. Sedangkan akuntansi manajemen menghasilkan informasi terutama untuk memenuhi kebutuhan para manajer dan berbagai jenjang organisasi. Nah, ini adalah salah satu perbedaannya terlebih dahulu. Dimana kalau akuntansi keuangan, produknya adalah laporan keuangan. Nah, laporan keuangan ini sebagai alat atau metode untuk di-sharekan kepada para pemegang saham atau investor. Jadi dikatakan sebagai pihak luar. Sementara kalau yang disebut dengan akuntansi manajemen ini adalah support atau pendukung di mana kita bisa mengolah laporan keuangan itu ketika ada laporan mengenai produksi kita. Nah, semua yang terkait dengan produksi itu yang disebut dengan akuntansi manajemen. Termasuk di dalamnya adalah akuntansi biaya. Sehingga akuntansi manajemen ini kita sebut juga sebagai akuntansi internal organisasi. Oke. Nah, karena perbedaan karakteristik dari pemakai informasinya, akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen punya perbedaan ya. Yang pertama tadi informasi yang dihasilkan akuntansi keuangan mencakup perusahaan secara keseluruhan. Jadi dari mulai struktur kas, struktur aktiva, struktur pasiva ya, termasuk dalamnya modal dan laba rugi. Itu kalau akuntansi keuangan. Nah, tetapi kalau di akuntansi manajemen ya, itu kita bahkan sampai menyangkut perilaku manusia dan organisasi dari organisasi di dalam internal itu sendiri. Ya. Nah, apa yang disebut perilaku nanti kita akan lihat ya, perilaku di dalam akuntansi manajemen. Oke, persamaannya dua-duanya adalah merupakan sistem pengolahan untuk menghasilkan laporan keuangan. Akuntansi manajemen juga sama ya, dan berfungsi sebagai penyedia informasi keuangan. Nah, ini adalah perbedaan yang utamanya. Pemakai utamanya adalah para manajer dari berbagai jenjang organisasi. Nah, khususnya di sini yang terlibat siapa? Departemen produksi, departemen akuntansi, departemen keuangan, departemen pembelian atau purchasing, ya, kemudian departemen HR juga pakai. Ya, jadi ekspor impor pun sama, karena semuanya yang terkait dengan produksi. Nah, itu nanti akan menghasilkan sumber untuk mendukung mendapatnya kita yang disebut dengan HPP. HPP itu yang nanti akan mendukung, mensupport, akan bisa dibuat sebagai laporan keuangan. Ya. Nah, kemudian ruang lingkupnya di dalam akuntansi manajemen itu adalah bagian perusahaan, artinya bagian perusahaan adalah per divisi, masing-masing mereka menyusun
laporan berdasarkan performance atau kinerja yang ada di dalam setiap divisi. Sementara akuntansi keuangan itu adalah secara menyeluruh atau secara keseluruhan. Fokusnya akuntansi manajemen ini orientasinya adalah masa depan karena kita tujuannya adalah menyusun laporan keuangan yang belum kita buat. Sementara akuntansi keuangan adalah tugasnya kita benar kita juga membuat laporan keuangan tetapi juga kita harus mengcomparing dengan laporan keuangan dari yang sebelumnya. Dan kita melihat rasionya seperti apa yang harus diperbaiki, apa yang harus dilanjutkan. Kemudian aturan pengukuran pelaporannya di akuntansi manajemen tidak ada batasan. Artinya sedetail apa itu semakin bagus. Sementara jika kita di akuntansi keuangan, kita menganut prinsip yang disebut dengan PSAK, Peraturan Standar Akuntansi Keuangan. Itu yang disahkan, ya, diperbarui selalu oleh kenapa ya annotation request, ya, ya nanti jika ada, oke, ya, saya lanjutkan. Nah, untuk tadi ya, semakin detail semakin baik, ya. Di akuntansi keuangan sudah dibatasi oleh aturan SAK, Standar Akuntansi Keuangan. Tentang waktunya fleksibel, bisa dari harian sampai tahunan. Sejauh mana data yang kita mau inginkan, sejauh mana data yang mau kita teliti, itulah fungsinya akuntansi manajemen. Sementara kalau di akuntansi keuangan kita selalu dibatasi waktu. Mau produksi masih berjalan atau produksi sudah selesai, di dalam waktu satu periode ini biasanya dalam waktu bulanan atau semester atau 1 tahun, maka harus kita buat laporan keuangan. Data-data yang masih tersisa bagaimana? Kita lanjutkan di periode berikutnya. Sementara kalau akuntansi manajemen terserah kita, waktunya dapat kita setting sendiri. Apakah kita mau dalam waktu bulan, kuartal, semester, tahunan, itu terserah kita. Nah, disiplin ilmunya kita bahkan ada ilmu ekonomi dan psikologi. Kalau dalam keuangan murni ilmu akuntansi dan ekonomi, ya. Jadi kita di sini juga bisa melihat nanti karakter atau perilaku atau kecenderungan dari biaya yang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan itu seperti apa. Oke, sebentar ya ini. Ya, sebentar ya. Sini agak trouble di sini. Sebentar ya, saya coba stop sharing dulu sebentar. Ya, baik. Nah, ini berikutnya perbedaan akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Pertama dari isi laporan. Laporan lebih rinci mengenai bagian dari perusahaan karena dibuat oleh setiap departemen. Sementara akuntansi keuangan dia bersifat mengenai global. Jadi keuntungan, modal, aktiva semua secara global dari seluruh perusahaan. Sementara kalau akuntansi manajemen dilakukan oleh per divisi. Nah, sifatnya informasinya itu adalah unsur taksiran. Informasinya itu adalah skalanya besar. Artinya kita dapat menentukan berapa besar target kita di dalam setiap divisi, itu ditentukan oleh akuntansi manajemen. Sementara akuntansi keuangan sudah ada peraturan. Jadi ada audit yang berlaku. Ya, jadi kalau auditnya di akuntansi keuangan sudah ada aturan. Sementara kalau auditnya di akuntansi manajemen, kita yang menetapkan standarisasi SOP-nya seperti apa. Nah, implikasi perilakunya kalau akuntansi manajemen kita yang men-setting, kita yang merancang. Tetapi sekarang dengan adanya yang disebut dengan ISO,
maka perusahaan dituntut untuk